Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan hadirin sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lohmira Ayu Suprapti, perwakilan dari SMP Negeri 2 Tembuku. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato saya yang bertema Belajar dari COVID-19. Hadirin sebangsa dan setanah air, pada saat ini adalah saat yang sulit bagi Indonesia yang tengah dilanda musibah. Dan bukan hanya Indonesia saja, melainkan seluruh dunia pada saat ini sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh virus terbaru saat ini, yaitu virus corona atau COVID-19. Sesuai dengan informasi yang diberitakan, virus ini adalah virus yang sangat mematikan, yang diduga berasal dari Wuhan, Cina. Virus ini dapat menyebar dan berkembang dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Bahkan sudah membuat ratusan ribu orang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, sudah ribuan orang positif terpapar virus corona ini. Dan sudah banyak juga yang meninggal dunia. Nah, oleh karena itu, pemerintah Indonesia dengan cepat mengeluarkan aturan-aturan dan instruksi-instruksi agar warga Indonesia tetap tenang dan berdiam diri di rumah. Instruksi-instruksi tersebut seperti menjaga jarak atau social distancing, memakai masker, sering mencuci tangan, diam di rumah, dan lain-lain. Namun, masih saja ada beberapa warga atau masyarakat yang tidak menghiraukan instruksi pemerintah tersebut. Bahkan, kita sering menyimak di televisi dan media-media lainnya bahwa ada beberapa warga yang dengan egois memborong isi supermarket dan toko-toko lainnya. Apakah tindakan seperti ini dapat dibenarkan? Hadirin sekalian, tindakan seperti itu sebenarnya sangat tidak dibenarkan. Seharusnya dalam kondisi seperti ini, kita dapat belajar untuk tidak egois. Karena bukan hanya kita saja yang membutuhkan, tetapi masih banyak orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Jadi, saya harap kita semua dapat belajar untuk bertindak sewajarnya dan tetap tenang. Pemerintah Indonesia sudah memastikan bahwa persediaan bahan pokok bagi warga Indonesia sudah terjamin. Jadi, kita tidak perlu takut untuk hal itu. Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Hal ini dimaksudkan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan bukan hanya itu saja, ada dampak negatif dari COVID-19 ini, yaitu melambatnya ekonomi dunia secara masif dan signifikan. Termasuk juga di Indonesia. Di Indonesia, perekonomian sudah menurun drastis. Bahkan karena pandemi COVID-19 ini, pengangguran di Indonesia melonjak besar. Nah, oleh karena itu, saya tekankan pada hadirin sekalian, mari kita bersama-sama bergotong royong, saling tolong-menolong, dan menyatukan pikiran kita untuk bangkit melawan virus ini. Mari kita bersama-sama membantu para tenaga kesehatan. Mereka yang rela berkorban demi menyembuhkan orang-orang yang positif. Dengan begitu, mari kita hargai kerja keras mereka dengan cara berdiam diri di rumah. Dengan demikian, kita dapat membantu meringankan tugas para tenaga kesehatan dan pemerintah. Diam di rumah
Bukan berarti kita diam, makan, tidur, dan lain-lain. Yang saya maksudkan adalah kita tetap bekerja dari rumah, tetapi dalam pengawasan rumah saja. Kita ikuti instruksi pemerintah yaitu diam di rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Di sisi lain, ada dampak positif dari COVID-19 ini yang patut kita pelajari. Yang pertama, yaitu tumbuhnya rasa gotong royong yang tinggi pada diri kita. Contohnya dalam keluarga, yaitu ada yang menyapu, memasak, mengepel, dan lain-lain. Dengan demikian, pekerjaan di rumah lebih mudah dan cepat daripada mempekerjakan satu orang. Hal yang kedua, yaitu lebih dekat dengan keluarga yang tercinta. Contohnya, keluarga saya sendiri. Awalnya saya jarang bertemu dengan keluarga saya karena mereka sibuk bekerja. Tetapi akibat dari pandemi COVID-19 ini, saya merasakan kebersamaan yang tidak selalu saya rasakan. Dan saya rasa hal seperti ini juga terjadi pada masyarakat lainnya. Dan hal yang ketiga, yaitu timbulnya rasa sosial pada diri kita terhadap orang-orang yang terkena dan orang-orang yang diisolasi. Bahkan kita sering menyimak di televisi bahwa banyak orang yang membagikan sembako kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Bagi saya, itu adalah contoh yang lebih baik dan bagus. Itu adalah satu contoh dari rasa sosial pada diri kita. Nah, itu adalah dampak positif yang bagi saya sangat bagus di rumah. Dan bukan hanya itu, kita harus yakin bahwa kita dapat menang dari virus ini. Karena ada saatnya kita akan menang melawan virus ini. Ini adalah saatnya kita untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Karena tempat teraman saat ini adalah rumah kita sendiri. Mari kita bersatu padu dalam melawan virus ini bersama pemerintah dan tenaga kesehatan. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pidato saya ini. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.